Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi program sekolah penggerak pada intinya kepada bagian ATP, alat tujuan pembelajaran. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, kawan-kawan kami, bapak dan ibu guru, pegawai tata usaha Gedung Halaman SMP Negeri 1 10 Koto yang kami bahagiakan. Bapak dan ibu, sesuai dengan perencanaan kita pada hari ini tanggal 21 Juni 2021, kita akan melaksanakan tentang sosialisasi bahagian dari sekolah penggerak tentang masalah ATP. Di mana pada bagian dulu kita sudah bicarakan permasalahan-permasalahan merdeka belajar, ada di antaranya pendidikan yang memerdekakan, pelajar yang merdeka, dan lain-lain. Kali ini kita akan menyampaikan di hadapan Bapak dan Ibu tentang alat tujuan pembelajaran atau ATP. Perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu, kawan-kawan kami semuanya, karena ini adalah program awal, maka ini adalah kita sambil bekerja belajar. Jadi siapa yang cepat mengakses Bapak Ibu, dia akan banyak dapat ilmu pengetahuan. Jadi kami menyadari karena ini baru, semuanya serba baru, mari kita bersemangat saja, berlindung pada Allah. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita dapat sampaikan dulu screenshot ini. Advance sharing option ya. Oke. Advance kah ya? Iya. Oke. Tunggu petikinan Pak, petikinan. Tunggu. Iya. Nggak tunggu Pak. Bukannya materi. Oke. Share. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita gunakan waktu sesingkat mungkin. Yang kita pelajari pada saat ini adalah permasalahan alur dari tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ruang lingkup dari pertemuan kita pada kali ini adalah permasalahan pengertian dari alur tujuan pembelajaran, dan nanti akan diakhiri dengan pemberian tugas kepada Bapak dan Ibu, tugas sederhana, sehingga apa yang kita pelajari akan kita rasakan. Baiklah, kita mulai dulu Bapak dan Ibu, seluk-beluk dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran, kami kira ini baru bagi kita semua istilahnya. Apa maksudnya alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, adalah tujuan pembelajaran yang harus disusun atau diurutkan berdasarkan susunan yang logis dan sistematik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bidang studi di kelas 7 pada program sekolah penggerak tetap ada 10, namun yang berubah hanya lokakarya dengan TIK. Nah, setiap bidang studi itu mempunyai tujuan masing-masing. Kalau dilihat secara umum Pak Ibu, tujuan pembelajaran itu ada tujuan secara nasional, ada tujuan secara bidang studi, dan ada tujuan pembelajaran dalam sekali masuk pembelajaran. Nah, maksud dari alur tujuan pembelajaran harus susun atau diurutkan berdasarkan susunan ideologi dan sistematik.
Terus apa itu maksud alur tujuan pembelajaran? Merupakan wujud akhir dari capaian pembelajaran yang telah dianalisis. Jadi Pak Ibu yang saya hormati, pembelajaran yang telah kita lakukan itu ada tujuan yang ingin kita capai. Seperti dalam pembelajaran matematik. Dalam pembelajaran matematik, penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat, tujuan akhirnya pada pertemuan itu harapannya adalah siswa bisa menjumlahkan bilangan bulat antar bilangan bulat. Bisa bilangan bulat positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif, dan bilangan negatif dengan negatif, dan seterusnya. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu adalah merupakan wujud capaian pembelajaran yang telah dianalisis. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alur tujuan pembelajaran. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, Pak Ibu. Setiap bidang studi harus mempengaruhi kompetensi yang harus dituju. Jadi setiap masuk itu, Pak Ibu, harus jelas kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kompetensi itu Bapak dan Ibu, ada yang merupakan ingatan, pemahaman, mengaplikasikan di pemahaman itu, menganalisa, dan mengevaluasi. Jadi Pak dan Ibu, kalau kita tingkat SMP, barangkali kebanyakan kita memahami dan mengaplikasikan. Dan bagian pembelajaran tentu sampai kepada tahap menganalisa dan evaluasi dan sintesa. Terus Bapak dan Ibu, yang harus kita perhatikan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah konten. Konten itu kata lain dan hal penting. Konsep utama inti yang perlu dipahami oleh siswa. Jadi poin-poin tertentu yang harus dipahami oleh siswa. Jadi dalam waktu kita masuk 2 jam pembelajaran itu dari sekian banyak uren-uren, kita harus tahu konten utamanya yang harus dipahami. Hal yang ketiga harus perhatikan adalah masalah variasi. Variasi apa? Nah ini Bapak dan Ibu, variasi keterampilan apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, output dari pembelajaran itu tentu siswa punya keterampilan. Keterampilan sikap dan keterampilan. Jadi kita harus tahu keterampilan apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Lalu alur tujuan pembelajaran itu dengan apa diwujudkan Bapak dan Ibu? Satu jalan adalah dengan modul ajar. Sekarang istilahnya modul ajar dan dulu istilahnya adalah RPP. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Sama saja Bapak dan Ibu. Cuma sekarang agak fleksibel. Lalu modul ajar itu bagaimana dengan modul ajar Bapak dan Ibu? Nah ini, kita yang khusus program sekolah penggerak, yang kelas 7, sudah disediakan secara nasional RPP atau modul ajar itu. Bisa di-download di situs website Kemendikbud. Ketik aja di Google, dia akan keluar. Kami yakin Pak Ibu ini sudah lebih pintar daripada saya. Tapi modul ajar yang disediakan oleh secara nasional ini Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi, tidak mutlak harus dipakai. Kalau sudah mutlak harus dipakai, ini akan timbul permasalahan. Itu sudah digaris bawahi. Terus boleh dibuat sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini Permendikbud standar proses Bapak dan Ibu. Standar proses pada K13 dikeluarkan dulu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, isi Permendikbud ini Bapak Ibu silakan di-download. Silakan di-download. Intinya adalah menyusun rencana pelaksanaan pelajaran itu terdiri dari 13 komponen. Mulai dari identitas sekolah sampai terakhir penilaian ada 13. Nah, itu sudah kita lalui semuanya. Sudah kita lalui semuanya. Jadi tadi saya katakan modul ajar itu fleksibel.
Bisa memakai yang disediakan nasional, boleh memakai Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan boleh yang terakhir ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh membuat modul ajar itu sesimpel mungkin. Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 RPP 1 lembar. Yang mana pada RPP 1 lembar itu hanya 3 poin yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran modelnya apa? Yang ketiga adalah evaluasi. Pendek saja Bapak dan Ibu. Jadi Pak dan Ibu boleh milih di antara satu dari antara 3 macam ini. Tapi kalau saya menyarankan Bapak dan Ibu, modul ajar ini adalah buatan kita. Sebab kita yang akan melaksanakannya. Kalau kita mengambil dari modul ajar yang disediakan nasional, tentu sarana prasarana inputnya akan berbeda dengan kita. Sehingga perlu lagi kita revisi dan penyesuaian. Kalau kita sudah langsung membuat, dia langsung akan deal lagi. Terus bagaimana dengan modul ajar itu Pak Ibu? Nah, ini dikunci oleh program nasional Pak Ibu. Bapak dan Ibu, pakai mana yang mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pakai mana yang enak untuk dilaksanakan. Jadi Pak Ibu yang saya hormati, sekiranya di sini belum ada hal baru yang dapat kita lihat dalam program sekolah penggerak ini. Kalau dulu judulnya RPP, sekarang judulnya adalah modul ajar. Cuma yang menggembirakan Bapak dan Ibu adalah modul ajar atau RPP setelah dulu lebih fleksibel. Tidak ada ketentuan yang berbentuk baku. Yang menjadi kata kunci adalah bagaimana kita membawakan pembelajaran itu tercapai tujuan dengan efektif. Efektifnya dari segi waktu, dari segi tenaga, dan dari segi prasarana. Itu perlu Bapak dan Ibu garis bawahi. Jadi tidak ada bentuk yang khusus. Jadi jangan Bapak dan Ibu berpikiran nanti akan ada semacam hal yang memberatkan kita dalam membuat modul ajar. Tidak, sudah digarisbawahi Bapak dan Ibu. Jadi Pak Ibu yang saya hormati, dari awal tadi saya terangkan alur tujuan pembelajaran, ujung-ujungnya adalah membuat modul ajar dari suatu pembelajaran. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bapak Prasekolah mungkin ada yang mau memberikan bertanya atau Bapak dan Ibu? Atau mungkin memberikan masukan. Tadi saya sudah menggarisbawahi bahwa kita adalah dalam sama-sama proses pembelajaran. Mungkin tidak ada Bapak dan Ibu? Sekiranya kalau tidak ada, marilah kita Bapak dan Ibu mengaplikasikan apa yang telah kami sampaikan tadi. Buatlah sebuah modul ajar sederhana yang akan dipakai dalam 1 kali pertemuan sesuai dengan bidang studi Bapak dan Ibu. Jadi bidang studi kita yang kelas 7 ini 10, cukup Bapak Ibu, Bapak atau Ibu ambil 1 indikator saja, lalu dibuatkan modul ajarnya. Boleh pilih yang secara nasional Permendikbud 22 2016, edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2009, RPP 1 lembar, silakan pakai Bapak dan Ibu. Buat yang sederhana saja. Buat sesuai bidang studi kita masing-masing, ambil saja 1 indikator, dan bayangkanlah kita akan mengajar pada esok hari 2 jam pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa membuat pada kertas lembar, ataupun pada laptop. Yang penting kita bisa memahami dan merasakan. Mungkin ada lagi pertanyaan masalah tugas Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita bekerja membuat modul ajar ini Bapak dan Ibu. Siapa yang membuat dengan kertas lembar nanti kita bahas di depan, dan yang membuat pada laptop nanti juga akan kita bahas melalui Infokus ini. Selamat bekerja. Mohon dimaafkan Bapak dan Ibu kalau ada yang tidak tepat pada tempatnya. Tadi saya sudah menggarisbawahi bahwa PSP ini adalah program baru. Kita tetap sama-sama belajar. Siapa yang rajin mengakses dan rajin membaca, dia akan lebih dalam ilmunya tentang PSP ini. Marilah kita berniat Pak Ibu, semoga negara ini pendidikan akan lebih baik dengan program pemerintah kita yang baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh nggak? Ke Zoom ke? Hilangan Enggak kasih itu loh. sekali. Ini keluarnya jalan tuh. Nah, stop screen. Ini ambil ke, sabar ke. Stop recording. Itu. Stop lagi.